Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan langkah-langkah pengujian ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA. Di mana langkah pertama ini adalah pengujian dua asumsi. Yang pertama asumsi uji normalitas dan kedua adalah uji homogenitas. Yang pertama siapkan dulu tabel data dari Excel dan membuka SPSS-nya. Nah, kita mulai yang pertama dengan melakukan uji normalitas nilai residual standar. Nah, yang pertama klik variable view. Nah, di variable view ini kita pada kotak name kita tuliskan hasil belajar fisika. Kemudian, nah di yang tabel keduanya model pembelajaran. Ketiganya adalah kemampuan matematika MTK. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke kolom value. Nah, di kolom value pada model pembelajaran, di model pembelajaran, nah kasih tanda satu untuk IBL. Nah, klik value, label 2-nya CTL, add, terus value 3, label konvensional, add. Nah, sekarang di kemampuan matematika. Value satunya dikasih kode tinggi, labelnya tinggi, Pak. Tinggi. Ya, add. Oke, global 2 sedang, value tiganya rendah. Oke, nah akan terlihat di seperti ini. Kemudian kita input data dari yang kita dapatkan di data view dari baik. Excel. Kalau Ya, desimal ini mau pakai boleh, jadi kalau tidak juga tidak jadi masalah. biar angkanya kecil. Baik. Ya, nah kita ke Berikutnya, data view. Nah, masukin nilai hasil pembelajarannya yang dari Excel yang baik. sudah disiapkan. Tinggal di copy paste aja ke SPSS. Saya copy dulu. Nah, Lihat oke. tuh kopiannya. Ya, kopiannya nggak Lihat. terlihat, tapi ya copy saja kan. Baik. Nah, menambahkan nilai ini itu untuk menguji normalitas. Model pembelajaran dan kemampuan matematika. Berikutnya yang CTL. Iya, oke, dilanjut. Ini IBL, sekarang CTL. Masukkan kode 2. Nah, sekarang kode 2 di hasil belajar fisika. Terakhir, Nah, yang terakhir adalah yang konvensional dengan kode 3.
Diisi kemampuan matematikanya untuk di model konvensional. Nah, Ya, sudah. oke. Setelah di copy paste dengan hasil seperti ini, kita lanjutkan untuk uji normalitas, yaitu yang pertama kita klik analyze. Nah, kemudian yang dipilih adalah general linear model. Nah, univariate. Klik. Nah, kemudian akan menghasilkan ini, kita pindahkan hasil belajar model ke fixed factor. Nah, kita save. Save terlebih dahulu. Terus kita masuk ke standardize. Nah, klik continue, terus OK. Nah, kita kembali ke data view-nya. Nah, dilihat, nah ada hasil dari standar residualnya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lakukan uji normalitas selanjutnya, yaitu klik analyze. Nah, nanti tampilan seperti ini. Kita lanjutkan saja ke analis, deskriptif, statistik, pilih explore. Nah, tambahkan yang standar residual itu ke dependent list. Nah, klik plot. Nah, kemudian klik normality plot with test. Terus continue. Dan pilih OK. Oke, nah nanti kita lihat dari hasilnya akan terlihat uji tes normality-nya. Nah, ini dia hasil tes normality-nya. Dan dilihat signifikannya dari uji tes Kolmogorov-Smirnov-nya 0,2 dan Shapiro-Wilk-nya 0,071. Dia kurang dari dia lebih dari 0,05. Menandakan kalau data itu terdistribusi normal. Kita lanjutkan ke bawahnya juga ada hasil. Nah, ini QQ plotnya, normal QQ plotnya, terlihat sebaran datanya dia pada garis QQ plotnya. Nah, ini berarti datanya terdistribusi normal. Baik, kita lanjutkan ke uji yang selanjutnya, yaitu uji homogenitas. General linear model, kayak gini. Terus pilih save. Terus standar. Nah, standar ini udah continue. Terus ini Pilihnya plot. plot. Ya. Nah, ini yang model itu yang kemampuannya pindah ke horizontal axis. Nah, yang modelnya ke separate. Terus oke, terus line chart. Nah, oke, lanjut ke continue. Nah, terus udah continue. Udah ya, kita pilih klik post hoc dulu, Pak. Nah, mode pembelajarannya masukkan dua-duanya ke post hoc test. Nah, terus ke Bonferroni. Boleh kita continue. Boleh dilanjutkan. Boleh dilanjutkan oleh Bapak. Ya, kemudian yang option kita klik deskriptif statistik dan homogeneity test ya. Udah kayaknya kalau kita klik oke. Ya, klik oke. Nah, dari data ini kita pertama yang dilihat adalah tentu uji homogenitas ya. Tapi sebelum uji homogenitas kita lihat dulu bahwa data yang diperoleh ini
berdasarkan model pembelajaran IBL itu ada 27 orang yang mengikuti pembelajaran CTM dan 6, konvensional dan 6. Kemudian yang mereka yang memiliki kemampuan matematika tinggi itu 35, sedang 31 dan 14. Kita masuk ke deskriptif. Nah, di deskriptif ini dijelaskan juga, ditampilkan juga bahwa untuk model pembelajaran IBL ini kemampuan matematika tingginya 83,33, sedang 67, rendah 54, dan total rata-ratanya itu 72. Begitupun untuk CTL hingga konvensional. Dan kalau ini total untuk tinggi itu artinya rata-rata dari masing-masing tinggi tiap komponen, tiap model pembelajaran. Dan ini total dari total, hanya rata-rata dari total. Nah, berdasarkan data itu, maka kita bisa melakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu kita melihat data berdasarkan nilai rata-rata. Di sini ditampilkan bahwa dalam Levent test itu error of variable ditemukan bahwa berdasarkan nilai rata-rata diperoleh signifikansi 0,001. Nah, nilai ini berada di bawah 0,05. Nah, 0,0. Berarti ini berarti dikategorikan bahwa data itu tidak homogen. Tetapi walaupun tidak homogen karena data ini berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji ANOVA 2 jalur dengan statistik parameter. Itu mulai melanjutkan. Tolong saya. Oke, selanjutnya yang dites between subject effects ini dapat dilihat bahwa dari signifikannya terlihat bahwa si data itu signifikannya kurang dari 0,01 yang terlihat tadi. Nah, dilihat dari yang bagian model pembelajaran kemampuan tematiknya. Signifikannya dia di atas 0,05, berarti H0-nya diterima. Ya, jadi model pembelajaran itu terlihat bahwa H0-nya diterima, dapat disebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar dari pembelajaran fisikanya. Lanjut, Pak. Oh iya. Ini saya koreksi, Bu, nggak apa-apa? Oh, boleh. Iya. Berdasarkan uji ANOVA di sini dari tabel test of between subject effect diperoleh bahwa berdasarkan data ini kita bisa memperoleh bahwa model pembelajaran ini memiliki nilai signifikansinya 0,001. Nah, ini artinya bahwa model pembelajaran ini dia artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dalam hal ini model pembelajaran ini mempengaruhi nilai hasil belajar fisika. Berikutnya kemampuannya untuk berikutnya untuk kemampuan matematika, bahwa untuk kemampuan matematika berdasarkan kemampuan dasar matematika juga diperoleh bahwa signifikansinya itu sebesar 0,001. Nah, ini nilainya di bawah 0,05. Berarti dapat disebutkan bahwa H0 itu ditolak dan H1-nya diterima. Dengan kata lain bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari kemampuan matematika yang tinggi, rendah, dan sedang terhadap nilai hasil belajar fisika. Tetapi untuk interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan matematika ini itu diperoleh ini signifikansinya 0,98. Ini dapat disimpulkan bahwa antara model pembelajaran dengan kemampuan ini tidak berinteraksi. Dengan kata lain, H0-nya diterima dan H1-nya
gitu loh. Ya. Nah, karena ada perbedaan yang signifikansi antara model pembelajaran terhadap nilai hasil belajar fisika, begitupun kemampuan matematika, maka untuk model dan kemampuan matematika kita dapat uji lanjut dengan menggunakan Post-test. post-tech ya, dengan uji Bonferroni. Lanjut dulu atau sanggup? Boleh, sanggup aja. Baik. Untuk uji lanjutan, kita mulai dari uji lanjutan fosfotek menggunakan Bonferroni. Yang pertama kita mulai dari bagian model pembelajaran. Nah, dalam bagian model pembelajaran ini diperoleh bahwa hasil uji lanjutnya diperoleh data seperti ini dalam tabel multiple comparison. Nah, di sini diperoleh bahwa dengan ada pada 3 model pembelajaran ini, jika kita lihat pengaruhnya bagaimana, nah ini kita lihat untuk model pembelajaran inquiry based learning dengan CTL ini, dia memiliki perbedaan rata-rata itu sebesar 6,208 dan diperoleh signifikansi 0,01. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ya, nilai, terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran IBL dengan CTL untuk nilai fisika. Begitupun untuk antara IBL dengan konvensional, di sini diperoleh nilai perbedaan nilai rata-ratanya sebesar 13,2 dan nilai signifikansinya 0,01. Nah, ini dapat karena signifikansinya di bawah 0,05, berarti ini artinya H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Dan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan model pembelajaran terdapat perbedaan nilai hasil belajar fisika dengan model pembelajaran IBL dan konvensional. Oke. Berikutnya untuk yang terakhir yaitu kita lihat hubungan antara CTL dengan konvensional. Nah, di sini diperoleh bahwa model pembelajaran CTL dan konvensional ini dengan perbedaan rata-rata sebesar 7,00 dan signifikansinya 0,01. Nah, ini ternyata nilai signifikansinya di bawah 0,05. Jadi sama, H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai fisika yang dengan menggunakan model pembelajaran CTL dan konvensional. Itu untuk uji lanjutan berdasarkan model pembelajaran. Yang berikutnya yaitu uji lanjutan berdasarkan kemampuan matematika. Ya, berdasarkan kemampuan matematika di sini diperoleh bahwa ada kemampuan matematika yang tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan nilai matematika yang tinggi dan sedang, ini diperoleh perbedaan rata-rata atau perbedaan rata-ratanya sebesar 15,44 dan signifikansinya 0,01. Karena di bawah 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, H1 diterima. Jadi dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa antara terdapat perbedaan nilai fisika berdasarkan kemampuan matematika yang tinggi dengan yang sedang. Bagaimana kemampuan matematika yang tinggi dengan yang rendah? Di sini dilihat bahwa perbedaan rata-ratanya diperoleh 28,1165 dengan signifikansinya 0,01. Nah, ini karena signifikansinya di bawah 0,05 berarti H0 ditolak dan H1-nya diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pula nilai fisika berdasarkan kemampuan matematika tinggi dan rendah. Dan yang terakhir adalah membandingkan antara kemampuan matematika yang sedang dengan yang rendah. Di sini diperoleh bahwa perbedaan nilai rata-rata ya
perbedaan nilai rata-ratanya sebesar 12,68 dengan signifikansi 0,01. Nah, ini signifikansinya sama di bawah 0,05 dengan kata lain H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai fisika yang diperoleh hasil belajar fisika untuk kategori untuk kemampuan matematika yang sedang dengan yang rendah. Begitu. Oke. Selanjutnya bisa dilihat di estimatifnya. Nah, ini ada 3 warna yang terlihat jelas. Dari biru itu adalah pembelajaran IWL, inquiry. Terus di hijau itu adalah konseptual atau CTL, dan yang merah adalah konvensional. Nah, dari ketiga estimated ini bisa terlihat ya bahwa matematika pada kategori tinggi ya, Pak, model pembelajaran IBL ya. Paling tinggi itu rata-ratanya 83 ya, Pak. Ya, ini terlihat lebih tinggi dibandingkan pada pembelajaran yang lainnya. Sehingga memang seperti yang sebelumnya bahwa terdapat perbedaan di mana kemampuan matematika ini terhadap hasil pembelajaran fisika. Terus kita lihat lagi di yang sedang ya. Di yang sedang di kelas CTL dan konvensional. CTL dan konvensional dia di bawah 50. Di bawah 50. Kalau yang kontekstual CTL itu di bawah 70 dan untuk yang sedang itu di bawah 60. Sedangkan untuk yang rendah pada IBL itu atau inquiry itu di bawah 60, sedangkan untuk yang konvensional dan CTL itu berada di bawah 50. Nah, ini sangat terlihat sekali perbedaan dari ketiga model tersebut. Dilihat dari estimated marginal means-nya. Nah, itu dia hasil dari uji ANOVA 2 jalur untuk prosesnya. Dan sedikit ulasan mengenai hasil yang kami kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.